Sahabat Cak TV, gonjang-ganjing pemblokiran rekening tidur atau rekening dorman atau rekening tidak aktif selama 3 bulan berturut-turut sampai 3 tahun bahkan 5 tahun masih terus bergulir dan masih terus menuai pro dan kontra. Ada yang menyatakan ini sebuah tindakan yang jahat ya, karena ternyata bukan hanya rekening yang bermasalah dengan peraturan atau hukum, tetapi juga ada rekening masyarakat biasa yang ternyata memang dananya disimpan di situ, kemudian tidak ada transaksi, dan itu memang masyarakat yang baik-baik saja, tidak ada masalah gitu, tidak ada masalah tindak pidana. Nah, mereka juga ada sebagian yang harus repot ya, karena mengurus rekeningnya untuk diaktifkan lagi, dan tentu itu butuh energi, effort gitu ya. Tetapi dari PPATK seperti yang disampaikan oleh Ketua PPATK Ivan Yustiavandana bahwa hasil dari pemblokiran rekening tidur atau rekening tidak aktif selama 3 bulan berturut-turut sampai 5 tahun ada hasil yang sangat mencengangkan. Paling tidak ada 3 poin utama yang disampaikan kemarin hari Kamis oleh Ketua PPATK itu ya. Jadi yang pertama, bahwa ada rekening tidur itu ternyata ada di instansi pemerintah. Aneh kan ya. Jadi rekening tidur itu atau rekening tidak aktif itu dimiliki oleh instansi pemerintah. Padahal semestinya menurut Ketua PPATK ini, dana itu harusnya bergerak. Dana itu harusnya bergulir dan dilanjutkan untuk kepentingan masyarakat. Mestinya begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ternyata juga ada rekening tidur, itu adalah rekening penerima dana bansos. Nah, aneh kan ya? Rekening penerima dana bansos kok bisa berhenti gitu ya, padahal itu kan semestinya disalurkan ke orang yang berhak. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ketua PPATK dan juga diinformasikan oleh media sosial, media elektronik detik.com, bahwa itu terindikasi adanya dana yang tidak tersalurkan, jumlahnya 2,1 triliun rupiah, itu untuk dana bansos. Oke, kemudian yang ketiga yang tidak kalah mencengangkan, ada dana sekitar 1,1 triliun itu terkait dengan tindak pidana. Loh, bayangkan 1,1 triliun itu rekening yang terkait dengan tindak pidana. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Oke, nanti kita bahas lebih detail lagi ya. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian juga tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau kita update video terbaru, Anda akan mendapatkan notifikasi yang pertama. Kemudian juga tekan tombol like, kemudian juga share video ini ke teman-teman Anda supaya masyarakat lebih tahu lagi pro dan kontra dari pemblokiran rekening tidur atau rekening dorman ini, imbasnya seperti apa, dan hasilnya apakah memang benar-benar efektif atau tidak. Baik, kita lanjut lagi ya, satu persatu ya. Jadi hal yang disampaikan oleh Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa ada dana sekitar 500 miliar lebih, 500 miliar rupiah lebih itu berada di rekening tidur, dan rekening itu berada di instansi pemerintah. Padahal dana itu semestinya disalurkan atau digulirkan lagi ke proses berikutnya supaya benar-benar bisa dimanfaatkan oleh kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, sehingga benar-benar bermanfaat kan begitu. Tapi kenapa kemudian rekening atau jumlah dana 500 miliar itu berhenti di rekeningnya pemerintah? Ada apa ini? Apakah memang itu sudah sesuai dengan ketentuan, aturan,
atau itu ada indikasi pelanggaran. Kalau memang itu indikasi pelanggaran berarti harus ada proses hukum, karena kalau pelanggaran kan berarti ada kerugian yang diderita oleh negara ataupun masyarakat ya. Itu jumlahnya 500 miliar rupiah. Bayangkan 500 miliar rupiah. Kalau saya punya rekening itu wah. Tapi itu di rekeningnya pemerintah ya, dan tidak tidak bergerak. Artinya uang itu berhenti di situ gitu ya. Nah, itu yang pertama tadi yang kita bahas ya. Namanya saja Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan, PPATK. Harus dianalisa itu. Kenapa? Karena mesti tahu ya. Karena kan instansi ini yang bisa melihat pergerakan dana itu dari mana, kemudian harusnya kemana. Wong judi aja beliaunya ini atau PPATK tahu kok ini dana untuk menampung deposit judi loh, tahu loh. Artinya mereka tahu memang. Oke, mudah-mudahan tidak hanya hangat-hangat di depan gitu ya, hangat-hangat. Ya harus ada kelanjutannya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada rekening dorman atau rekening tidur, jumlahnya 2,1 triliun rupiah. Ini lebih gila lagi, besar lah, paling besar ya ini. 2,1 triliun rupiah. Itu adalah tersebar di 2,1 ribu rekening, dan itu merupakan rekening penerima bansos. Dan indikasinya bahwa dana bansos itu tidak tersalurkan semestinya. Gimana ini? Ketemu kan? Jumlahnya 2,1 triliun rupiah. Dan itu sudah mengendap beberapa waktu di situ. Sekarang kita bayangkan kalau dana itu mengendap di situ, disimpan di bank, jumlahnya 2,1 triliun rupiah. Kalau niat jahat ya, kalau ini niat jahat kan berarti ada keuntungan yang didapatkan ketika dana itu terparkir di situ. Ya namanya dana diam di situ, tidak diapa-apain gitu ya, tidak ada aktivitas transaksi kecuali administrasi dari bank, kemudian juga bank akan memberikan bunga ya bayangkan aja 2,1 triliun loh, kalau misalkan bunganya berapa itu. Tapi itu tadi indikasinya tidak tersalurkan loh. Bayangkan 2,1 triliun, kalau itu tersalurkan ke masyarakat yang semestinya mendapatkan, tentu mereka akan sangat-sangat terbantu kehidupannya, ekonominya. Kemudian juga kalau memang itu ada kaitannya anggota keluarga yang bersekolah, tentu bisa dimanfaatkan untuk bersekolah. Ya, efeknya benar-benar luar biasa gitu sebetulnya ya. Dana 2,1 triliun itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah mencengangkan, jumlahnya 1,1 triliun rupiah atau 1,15 triliun rupiah. Itu dana yang ada di rekening tidur atau dorman yang tersebar di beberapa bank, jumlahnya 1.100 sekian rekening, dan itu terindikasi tindak pidana. Artinya sudah dianalisa oleh pihak PPATK, ada indikasi itu tindak pidana. Nah, disampaikan oleh PPATK bahwa itu ada kaitannya juga dengan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi jumlahnya 500 miliar. Jadi terindikasi dana itu adalah dana hasil korupsi, kemudian didiamkan di rekening di bank itu yang jumlahnya tadi mencapai 500 miliar ya. Jadi 1,15 triliun itu kan campur, ada tindak pidana macam-macam ya, ada tindak pidana jual beli rekening, ada tindak pidana yang terkait dengan jual beli online gitu kan, ada juga yang seperti itu. Kemudian juga ada tindak pidana yang lainnya. Nah, itu jumlahnya yang paling tinggi adalah hasil korupsi, 500 miliar rupiah. Bayangkan, ini tinggal sebetulnya kan tinggal ngambil, tinggal nanti akan mana gitu ya. Nah, di sisi lain beberapa waktu yang lalu disebutkan juga dengan pemblokiran rekening tidur ini, ternyata PPATK juga berhasil memblokir rekening penampung dana atau deposit judi online.
Jadi sebelumnya itu 5 triliun, kemudian setelah dilakukan pemblokiran itu jumlahnya turun jadi 1,5 triliun. Jadi ada sekitar penurunan 70% aktivitas deposit ya. Tetapi tadi ini ditanggapi oleh masyarakat dari berbagai kalangan juga, di berbagai media menyebutkan ya kalau memang niatnya judi ya mereka akan tetap saja melakukan aktivitas itu dengan berbagai cara yang bisa digunakan untuk deposit gitu ya. Macam-macam. Artinya kan kalau yang triliunan tadi adalah dana penampung deposit kan gitu. Nah, sementara ada rekening-rekening lain yang terindikasi judi online, jadi pelakunya itu juga ada yang kena kena blokir juga gitu ya. Oke, ini informasi yang kita dapatkan, yang kita kumpulkan dari berbagai media termasuk detik.com ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi bermanfaat untuk kita membuka wawasan kita tentang informasi yang beredar di sekitar kita saat ini. Salam dan sukses selalu untuk Anda.